Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama tahun 2021. Program studi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang bertempat di Madrasah Aliyah Multiteknik Asiputra, Jalan Daeng Muhammad Ardi Winata nomor 199, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk kelas 10 IPS dengan materi pelaku kegiatan ekonomi dan perannya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama tahun 2021 yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya dapat lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul ya untuk sama-sama belajar melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Walaupun kita sudah bisa belajar dengan tatap muka, namun tetap ya Ibu ingatkan protokol kesehatannya. Tadi kalian sudah mencuci tangan? Sudah ya? Nah, tetap gunakan masker selama pembelajaran ataupun ketika berinteraksi seperti ini. Kemudian tetap ada jaga jarak. Kemudian kita juga harus berusaha untuk menghindari kerumunan ya. Oke, sebelum Ibu mulai ya, kita akan membaca doa dan juga membaca surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Megi. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, terima kasih Megi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membacakan doa dan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan membawa keberkahan, kelancaran untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengabsen dulu. Ya. Oke. Sama Abdullah Al-Akyat Izharuddin. Hadir. Aisal Mahera. Hadir. Arafa. Hadir. Fatma. Hadir. Sebelum Ibu lanjutkan, semuanya sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah siap ya? Silakan disiapkan untuk alat tulisnya. Kita akan memulai pembelajaran. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap. Siap ya? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi dan perannya. Iya. Oke, kompetensi inti yang akan kita harus capai adalah pertama, KI 1, yaitu tentang spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Berarti kita beragama Islam, kita bisa menghayati dan bisa mengamalkan ajaran agama Islam. Kemudian KI 2 itu tentang perilaku, tentang sikap. Kompetensi dasar dalam pertemuan kita kali ini adalah 3.3. Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, 4.3. Menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, ini kalau 3.3 berarti lebih ke mengarah ke pengetahuan. 4.3 lebih mengarah kepada keterampilan. Selanjutnya indikator
pencapaian kompetensi. IPK yang ingin kita capai adalah pertama, menelaah pelaku kegiatan ekonomi. Ya. Kedua, menganalisis peran-peran pelaku ekonomi. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita. Tadi indikator, kemudian ini tujuan, ya. Yang pertama, kalian harus bisa ya mampu untuk menelaah pelaku kegiatan ekonomi dengan benar. Siapa saja pelakunya. Kalian bisa melakukan penelaahan. Kita mengkaji itu, ya. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis peran-peran pelaku ekonomi dengan tepat. Ya. Dengan model pembelajaran problem based learning, nah diharapkan nanti kalian juga bisa membandingkan peran pelaku ekonomi dalam mengatasi masalah ekonomi dengan benar. Ya. Oke, kemudian dengan menggunakan pendekatan TIPEC juga kita bisa menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam mengatasi masalah ekonomi dengan baik, ya. Ini adalah keempat tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan keempat tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, ya. Insya Allah Ibu yakin kalian adalah generasi cerdas, generasi luar biasa yang insya Allah akan bisa mencapai tujuan pembelajaran kita di hari ini, ya. Selanjutnya, review materi. Sebelum kita masuk ke materi peran pelaku dalam kegiatan ekonomi, maka kita akan mereview dulu ya materi sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya. Adalah usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, adalah usaha-usaha manusia untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Ada lagi yang bisa berpendapat? Selanjutnya, nah, bagaimana kegiatan ekonomi bisa terlaksana? Bagaimana caranya? Jika pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ekonomi menjalankan perannya dengan baik. Oke, ketika peran dalam kegiatan ekonomi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ulangi. Perkembangan dalam bidang ekonomi atau usaha. Oke, ketika adanya perkembangan dalam kegiatan ekonomi atau usaha. Bagus, ya. Di sini ya. Oke, alhamdulillah dengan jawaban yang kalian berikan, berarti kalian masih ingat ya materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang, coba amati gambar berikut ini. 1, ini tentang apa ya? Jual beli. Jual beli. Ini produksi. Yang ketiga, gambar apa? Pemerintah. Sedang apa? Rapat. Dan selanjutnya? Distribusi. Ada distribusi. Kira-kira yang bawa barang gede-gede kayak gitu apa ya? Di mana ya? Di pelabuhan. Berarti siapa yang melakukan itu? Negara. Kita bisa jadi dengan negara lain, ya. Nah, apa yang kalian pahami dari gambar yang tadi dilihat? Apa? Ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Distribusi antara negara kita dengan negara yang lain, melakukan kegiatan ekspor dan impor. Di sana ada aktivitas apa saja? Produksi, konsumsi, pemerintah berarti ngapain? Membuat aturan, kemudian terus ada kegiatan ekspor dan impor. Oke. Silakan. Siapa pelaku ekonomi yang paling merasakan dampaknya? Konsumen, Bu. Konsumen. Karena Mengapa? Kalau dari sisi konsumen kan warga kan gitu, adanya PHK, pemutusan hubungan kerja, terus ya daya belinya jadi turun. Oke, daya beli turun karena terdampak PHK. produsen, Rumah tangga produsen, kemudian pemerintah, kemudian masyarakat ada luar negeri, ada pihak-pihak yang terlibat ya sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Ya, silakan. Nadib. konsumen mengonsumsi barang atau jasa. Oke, sip. Kalau sebagai peran yang ketiga itu ada pemerintah ya. Nanti kalau pemerintah apa? Sebagai regulator atau yang mengatur kegiatan ekonomi. Oke, yang mengatur kegiatan ekonomi, bagus. Oke, di sini. Bagaimana pelaku ekonomi kalau dikasih masalah? Tentunya hidup kita selalu ada masalah ya. Termasuk juga pelaku dalam kegiatan ekonomi.
mereka memiliki masalah. Bagaimana pelaku ekonomi bisa mengatasi masalah ekonominya? Melakukan kegiatan konsumsi secara lebih efisien. Oke. Ya, oke. Selanjutnya, ini adalah peta konsepnya. Ya, bagus. Dari jawaban-jawaban kalian sudah mulai tahu ya tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini materi kita, peta konsepnya. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada kegiatan ekonomi. Ini dibahas di pertemuan yang lalu ya, terkait dengan kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Ini sudah kita bahas ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah yang di bawah, yaitu pelaku kegiatan ekonomi dan perannya. Di sana ada rumah tangga konsumsi atau RTK, disebut dengan RTK, rumah rumah tangga tangga produksi, produksi atau RTP, RTP, pemerintah, rumah tangga negara, atau pemerintah atau pemerintah disebut RTN, dengan RTN, RTN, kemudian masyarakat luar negeri, masyarakat luar negeri atau LN. LN. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini, karena tadi peta konsepnya, sekarang materinya adalah terkait yang pertama. Apa yang pertama? Pelaku kegiatan ekonomi. Adalah keempat hal materi yang akan kita bahas ya. Ya, di pertemuan hari ini. Selanjutnya, untuk memahami pelaku dalam kegiatan ekonomi dan perannya, maka amati dan simak video berikut ini. Silakan kalian boleh mencatat hal-hal yang memang perlu kalian ingat, perlu kalian ketahui, ya. Silakan hal-hal penting yang nanti kalian peroleh dari video ini silakan dicatat. Ya, ini. Sudah siap? Siap ya? Oke, penjelasan terkait materi yang akan kita bahas hari ini semuanya akan dibahas dari video ini, ya. Terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Di antaranya yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas keempat pelaku ekonomi ini. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang mana ia menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk pelaku ekonomi lainnya. Dari interaksi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa peran dari rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus pengguna dari faktor produksi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan nantinya akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Seperti, tenaga kerja nantinya akan mendapatkan upah, pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah akan memperoleh sewa, sedangkan pemilik keahlian akan memperoleh keuntungan. Ekonomi selanjutnya yaitu pemerintah. Yang ketiga, yaitu Berbeda dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, pemerintah akan menjalankan aktivitas pemerintahan dalam kegiatan ekonomi seperti mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen agar melakukan kegiatan yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pelaku ekonomi yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Panah yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen.
Selanjutnya, pada panah nomor 8, rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri, maka kegiatan ini dinamakan dengan impor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, setelah menyimak video tersebut, informasi apa saja yang kalian peroleh? Ayo. Silakan, pakai mic teh. Setelah menyimak video tersebut, informasi apa saja yang kalian peroleh? Circular flow diagram 2 sektor sama circular flow diagram 4 sektor. Oke, circular flow 2 sektor dan circular flow 4 sektor. Oke, sip. Ada lagi? Informasi apa saja yang diperoleh dari video yang tadi ditayangkan? Adanya peran pelaku kegiatan ekonomi dari peran rumah tangga produsen, peran rumah tangga konsumen, peran rumah tangga pemerintah, dan peran rumah tangga luar negeri. Menyangkut hak hidup orang banyak seperti bumi dan air. Terus penarikan pendapatan negara melalui pajak. Oke, adanya pendapatan negara melalui pajak. Nah, itu dilengkapi lagi ya. Oke, sip, bagus ya. Jadi, dari video yang tadi ditampilkan, ada banyak informasi yang bisa kalian peroleh ya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang bandingkan apa saja perbedaan antara kegiatan ekonomi 2 sektor dengan 4 sektor berikut ini. Gambar pertama adalah gambar circular flow diagram 2 sektor. Gambar kedua adalah gambar circular flow 4 sektor. Nah, silakan bandingkan dari kedua gambar ini apa saja perbedaannya. Ya, silakan. Perbedaannya lebih banyak pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat. Terus di yang 4 sektor ada 4 sektor ada keterlibatan pemerintah dan masyarakat luar negeri. Pemerintah melalui pembuatan regulasi, subsidi, dan infrastruktur. Masyarakat luar negeri melalui ekspor dan impor. Oke, masyarakat luar negeri melalui ekspor dan impor. Bagus. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan kalian dalam berpikir kritis, bacalah artikel berikut, kemudian berdiskusilah bersama teman dalam kelompokmu. Ini ada LKPD yang akan Ibu berikan untuk melatih kemampuan kalian dalam berpikir kritis. Bacalah artikel berikut, kemudian berdiskusilah bersama teman dalam kelompokmu. Nanti Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya, yang ini masing-masing kelompok akan Ibu berikan satu. Kemudian nanti kalian baca artikelnya, ya. Di sini ada artikel berjudul, ulangi ya. Ya, oke. Untuk melatih kemampuan kalian dalam berpikir kritis, bacalah artikel berikut, kemudian berdiskusilah bersama teman dalam kelompokmu. Nanti Ibu akan bagikan kalian LKPD seperti ini, lembar kertas kerja peserta didik, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Ibu akan bagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik atau kita sebut LKPD. LKPD ini harus kalian kerjakan, ya. Oke, tapi sebelum kalian mengerjakannya, kalian silakan baca dulu artikelnya. Ada artikel yang sudah Ibu sampaikan di sini berjudul PPKM darurat buat harga pangan bergejolak. Nah, ini adalah salah satu artikel yang Ibu peroleh dari merdeka.com, ya. Oke. Di sini dijelaskan bagaimana PPKM darurat itu bisa membuat harga barang, ya, mengalami kenaikan. Harga barang akhirnya bergejolak, ya. Di sini. Nanti silakan kalian baca artikelnya. Sini ya, ada gambar apa itu? Siapa di situ? Gambar apa? Sama kan ya? Gambar ibu-ibu ya. Sedang apa? Kondisi di mana tuh biasanya? Di pasar. Kondisi di pasar ya? Oke, ibu-ibu sedang mengalami ini. Ya, masa di mana terjadi kenaikan harga yang merupakan dampak dari PPKM. Oke. Silakan.
Ya, Ibu akan bagikan LKPD ini dari masing-masing kelompok kalian, kemudian diskusikan ya. Diskusikan terkait dengan artikel yang berjudul PPKM Darurat buat Harga Pangan Bergejolak ya. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian dan kemudian nanti selesaikan tugas diskusi yang ada dalam LKPD ini. Ini kelompok 1, silakan. Kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3, silakan dikerjakan, dan selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya. Kemudian apa yang harus kalian diskusikan? Ya, silakan pertama adalah kalian baca dulu artikelnya. Kemudian yang kedua, kalian diskusikan terkait bagaimana keterkaitan PPKM dengan kenaikan harga. Ya, PPKM ini berdampak tidak sih terhadap kenaikan harga? Nah, silakan kalian berkumpul bersama kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian bagaimana juga peran masing-masing pelaku ekonomi mengatasi masalah kenaikan harga tadi? Silakan. Ya, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian bagaimana keterkaitan PPKM dengan kenaikan harga dan bagaimana peran masing-masing pelaku ekonomi mengatasi kenaikan harga. Ya, ingat ya, nanti buat hasil diskusi kalian dalam bentuk PowerPoint, kemudian presentasikan. Ya, presentasikan di depan teman-teman kalian. Kelompok 1. Oke, ada kesulitan? Ya, silakan. Gak apa-apa. Sudah jelas kelompok 1? Oke. Selanjutnya. Kemudian nanti di kelompok 2 bisa dilihat melalui Google Classroom ya. Nanti di Zoom dan sebelah sini. Google berperan sebagai produsen untuk mengatasi masalah ekonomi ya. Oke, yaitu kenaikan harga. Kelompok 3. Gimana kelompok 3? Ada masalah? Sudah jelas? Kalian berperan sebagai pemerintah. Bisa ada dalam ajarnya, ada yang pakai juga, dalam media pembelajaran juga ada. Dan ada link YouTube ya, dari video. Orang pakai aplikasi Classroom juga ada di sini. Oke, setelah kalian berdiskusi, nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman ya. Nah, di sini ada kriteria penilaian. Ya, Ibu akan menilai bagaimana kemampuan kalian dalam berdiskusi. Yang pertama adalah dari sisi pengetahuan. Ya, silakan dipresentasikan. Yang pertama yang akan tampil untuk presentasi adalah kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan bulan sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan tentang 1, dampak PPKM terhadap kestabilan harga. 2, peran pelaku ekonomi saat sudah terjadi ketidakstabilan harga. Pertama, karena adanya PPKM menyusul adanya pandemi COVID-19, ternyata juga berdampak pada kestabilan harga kebutuhan pokok. Kira-kira kenapa ya bisa terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok selama PPKM? Kan ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ya. Ya, silakan. Kelompok 2 atau silakan Nadif untuk bertanya. Bagaimana langkah konsumen jika mereka ingin membeli sesuatu tetapi barang itu tuh tidak tersedia atau sudah habis? Oke, kalau barangnya tidak ada atau habis, apa yang dilakukan oleh konsumen? Kalau dari sisi konsumen ya
kita nggak bisa nuntut banyak ya. Namanya kita kan bergantung pada pasar, bukan kita yang punya pasar atau kita yang mengelola pasar. Sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 akan membahas bagaimana peran produsen dalam mengatasi kenaikan harga, ya. Akan membahas tentang PPKM, ya. Keterkaitan PPKM dengan kenaikan harga. Jadi di sini kelompok 2 bakal menjelaskan tentang keterkaitan harga saat PPKM. Nah, menurut Senior Portfolio Manager and Equity PT Manulfil Asset Management Indonesia, Caroline Rusli, menilai bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah memberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4 akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagaimana cara menyikapi pelaku ekonomi dalam kenaikan harga? Bagaimana menyikapi sebagai seorang atau sebagai bagian dari produsen, ya. Oke, bagaimana perannya? Untuk memproduksi suatu barang dengan modal yang terbatas, namun secara efisien mengoptimalkan produksi barang atau jasa. Ada tanggapan Ada lain? tanggapan dari yang lain? Ya, silakan. Contoh atau cara memproduksi barang dengan efisien, salah satunya mungkin Caranya bagaimana supaya bisa memproduksi barang secara efisien? Caranya gimana? Tangan untuk kelompok 2. Ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai keterkaitan PPKM dengan kenaikan harga. Atasi kenaikan harga, yang pertama itu ada operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh pemerintah kerjasama dengan lembaga usaha baik itu distributor maupun sebagai pangan. Oke, jadi ada 3 hal pokok ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga. Yang pertama apa? Operasi pasar murni. Operasi pasar murni. Oke, ada yang mau menanggapi? Ketika mengurangi pajak, apakah subsidi yang diberikan masyarakat tetap berjalan dengan lancar atau malah menurun? Oke, bagus nih pertanyaannya. Kalau mengurangi pajak gimana nih? Kan itu pajak nanti bisa buat subsidi. Kalau pajaknya dikurangi nanti subsidinya gimana? Kalau menurut kami nggak mengurangi subsidi karena penghasilan itu nggak dari pajak aja gitu. Dari maksudnya nggak dari pajak, dari ada BUMN, terus ada dari hibah gitu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku masyarakat luar negeri dalam mengatasi kenaikan harga atau inflasi. Masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi, yaitu caranya diantaranya tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Dan ada juga keterkaitan antara PPKM dan kenaikan harga. Yang pertama itu, penyebab kenaikan harga dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mungkin itu dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Nah, setelah kita berdiskusi, ya, kita coba sama-sama, ya, merangkum apa yang tadi sudah disampaikan dalam diskusi kelompok kalian. Bagaimana keterkaitan PPKM dengan kenaikan harga? Ada keterkaitannya, ada nggak? Ada, karena dengan adanya PPKM maka Harganya jadi naik. kenapa? Kebutuhan harga pokok naik. Harga pokok jadi naik. Kenapa bisa naik? Karena kenapa harga bisa naik? Ada akses jalan yang tertutup Oke, akses jalan tertutup. yang berakibat pada naiknya harga pengiriman barang. Oke, kemudian pengiriman barang juga jadi naik. Oke, ada lagi? Sama permintaan yang makin banyak. Permintaan makin banyak sehingga itu ya hukum permintaan, maka harga makin naik ya. Oke. Selanjutnya jadi ada keterkaitan ya. Sekarang bagaimana peran masing-masing pelaku ekonomi dalam mengatasi masalah ekonominya atau masalah kenaikan harga? Kalau sebagai konsumen berarti apa yang dilakukan?
Kalau Menggunakan naik harga apa? menggunakan uang secara efisien. Oke, menggunakan barang secara efisien. Kalau sebagai produsen, Memproduksi barang dengan modal yang terbatas namun secara efisien. oke, sama. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang kita sudah laksanakan? Ya, Tahu peran kita, apa yang harus kita lakukan sebagai peran kita sebagai konsumen. oke, jadi kita tahu bagaimana peran kita sebagai konsumen. Bagus. Apa manfaatnya? Pelaku kegiatan ekonomi bisa meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara, baik arus uang maupun arus barang. Oke, bisa meningkatkan kegiatan ekonomi baik arus barang maupun arus uang ya. Dari sisi konsumen, Ya, sebagai konsumen berarti kita harus pintar-pintar menggunakan uang dan barang. oke, harus pintar bagaimana menggunakan uang dan barang. Setelah tadi kita mengikuti pembelajaran ya, sekarang kita simpulkan. Apa pengertian dari pelaku ekonomi? Individu-individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi Oke, pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tadi kalian sudah memahami tentang pengertian pelaku ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu ada siapa saja? Rumah tangga, konsumen atau RTK atau kemudian produksi, kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. Sekarang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ada apa saja? Ada produksi, Konsumsi. Kalau sebagai konsumen berarti mengkonsumsi barang. Circular flow diagram itu adalah interaksi antar pelaku dalam kegiatan ekonomi. Ada siapa? ada dua sektor. Dua sektor yaitu RTK dan RTP. Ada juga yang tiga sektor. Ada siapa saja? RTP, RTK, RTP, RTK dan pemerintah. Ada yang 4 sektor yaitu RTP, RTK, pemerintah dan luar negeri. pemerintah dan masyarakat luar negeri. Untuk melatih kemampuan berpikir kalian, kerjakanlah tugas individu yang ada dalam quizzes ya, linknya ini. Silakan disiapkan HP-nya atau laptopnya, mudah-mudahan jaringannya bagus. Ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan, masing-masing soal, satu soal itu ada 1 menit ya. Ayo berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan persoalnya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, go. Nah, Zara. Alhamdulillah banyak yang betul ya jawabannya dari hasil evaluasi. Mudah-mudahan sesuai ya, kalian benar-benar memahami materi yang sudah kita bahas hari ini. Ya, ini adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Materinya adalah tentang permintaan dan penawaran. Tolong kalian pelajari terlebih dahulu materi ini. Ya, kalian bisa mencari berbagai macam referensi, bisa googling internet, bisa juga mencari buku di perpustakaan, bisa kalian baca ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan dan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua. Salah satunya adalah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu, masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Ya. Maka oleh karena itu, salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, karena amanah waktu ini adalah merupakan amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena
Waktu yang engkau lalui tidak akan pernah bisa kembali. Kemudian jaga juga protokol kesehatannya, tetap lakukan 5M, yaitu pertama, selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita akan membaca surat Al-Asr dan doa ya yang akan dipimpin oleh Rizky. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita membacakan Quran surat Al-Asr secara bersama-sama. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal as, demi masa. Dan dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini, yang sudah kalian peroleh hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.